Selamat pagi. Di sini saya Erik Bolon dengan NIM 030 kelas D3 TK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi himpunan. Definisi himpunan secara umum ini membantu kita untuk mengelompokkan benda sesuai dengan jenisnya. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berbeda, dan objek di dalam himpunan itu ada elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan bisa dalam bentuk enumerasi atau menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contohnya contoh 1 A sama dengan 1, 2, 3, 4, B sama dengan 2, 4, 6, 8. Simbol-simbol baku bisa juga disajikan dalam simbol-simbol baku atau ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal. Contohnya N sama dengan himpunan bilang asli, di mana bilang asli adalah 1, 2, dan seterusnya. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif, di mana bilangan bulat positif 1, 2, 3. Atau R sama dengan himpunan bilangan real, C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Dan notasi pembentuk himpunan. Misalkan notasi X garis tegak lurus syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan 1. Bagian di kiri tanda tegak garis tegak lurus melambangkan elemen himpunan. Tanda garis tegak lurus itu dibaca di mana atau sedemikian hingga. Bagian di kanan tanda garis tegak lurus menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Contoh 3, misalkan M adalah himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Jadi M adalah X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Diagram Venn. Cara menggambar diagram Venn adalah himpunan semesta dalam diagram Venn digambarkan sebagai bentuk persegi panjang. Seperti ini persegi panjang. Setiap himpunan yang sedang dijelaskan digambarkan berupa lingkaran. Seperti ini lingkaran. Setiap anggota himpunan masing-masing digambarkan dalam noktah atau titik. Misalkan U sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai 8. Dan A sama dengan 1, 2, 3, 5. A ini ya, 1, 2, 3, 5. Dan B 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Jadi diagram Venn A gabungan B itu seperti ini. Kalau A iris B ini yang B ini agak ke kanan, tidak tergabung. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Notasi kardinal itu seperti N, buka kurung kurawal, A, tutup kurung kurawal, atau A, atau seperti ini, garis tegak lurus, A, garis tegak lurus. Contohnya, A sama dengan X, dengan X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Atau A sama dengan bisa diartikan sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Maka kardinalitas A sama dengan 8 dan 8. Contohnya A sama dengan X, dengan X adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 20. Nah, B adalah A, maka B sama dengan
sama dengan 4. Karena ini ada 4 ya anggotanya. 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya. Himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Notasinya misalnya berbentuk angka 0, situ garis miring, atau enggak kurung kurabal. Himpunan seperti ini juga dapat ditulis dengan kurung kurabal himpunan kosong. Himpunan kosong bukan berarti bukan himpunan kosong karena itu bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Dia memuat satu elemen. Contohnya misalkan P sama dengan orang Indonesia yang pernah pergi ke bulan. Nah, berhubung tidak ada orang Indonesia pergi ke bulan, maka P-nya sama dengan 0. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Notasinya seperti U diputar 90 derajat terus diberikan garis miring, situ sama dengan situ B. Himpunan bagian subset contohnya 1, 2, 3, himpunan bagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadinya seperti ini karena yang sama dari ini hanya 3 nomor, jadinya ditulisnya seperti ini. Jika A kurang dari B, maka bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Maksud saya himpunan jika A himpunan bagian jika A subset B, maka bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Bentuk diagram himpunan bagian atau subset seperti ini. Himpunan yang sama A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka seperti ini. Sama dengan garis miring kalau jika tidak demikian. Notasinya A sama dengan jika dan hanya jika A himpunan bagian subset B. Untuk 3 himpunan itu contoh 9 misalkan jika A sama dengan 0,0 dan 1 dan B sama dengan di mana X sama dengan X kurang 1 sama dengan 0 berhubung di sini ada angka 1 dan 0, sini angka 1 dan 0, maka bisa dikatakan A sama dengan B atau subset. Untuk 3 himpunan A, B, dan C berlaku untuk 3 himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya adalah A dari seperti itu,
jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Misalkan ini A sama dengan 1357 dan B A 1 dengan ini. Jadi solusinya maka A ekivalen tidak ekivalen karena ini bilangan ganjil dan ini alfabet. Himpunan saling lepas. Notasinya A garis 2 garis miring B. Contohnya seperti ini. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Contohnya A sama 1357 dan B sama ABCD. Nah, ini tidak sama. Karena yang ini bilangan ganjil, ini ada alfabet, jadi tidak sama. Oh, ini yang tadi solusi, maka A, B, sebab kardinal A sama dengan kardinal B sama dengan 4. Oh, ya, karena anggotanya masing-masing 4. Jadi bisa dikatakan kedua himpunan tersebut sama. Ya, himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya P dalam kurung A atau 2 pangkat A. Jika kardinal B sama dengan M, maka kardinal B A sama dengan 2M. Contohnya, himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah P sebentar. P adalah P himpunan kosong. Maka himpunan kosong dan himpunan kuasa dari himpunan adalah himpunan kosong. Adalah seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, kembali lagi dengan saya Erik Tampu Bolon dengan NIM 030 dari kelas D3 TK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan. Jadi operasi himpunan itu ada irisan, gabungan, komplement, selisih, dan beda setangkup. Irisan adalah irisan dari himpunan A dan B. Adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Notasinya A kayak U di rotasi 180 derajat, B di mana X sama dengan, jadi notasinya itu A U-nya diubah 180 rotasi 180 derajat sama dengan B. Contohnya jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, berhubung ini irisan, jadinya A irisan B sama dengan 4, 10. Karena ini nih, di sini ada 4, di sini ada 4, di sini ada 10, di sini ada 10, jadi seperti itu. Ini seperti inilah gambarnya untuk Nah, jadi kalau untuk gambarnya itu seperti ini. Ini nih. Irisannya ini nih. Oke, kita lanjut lagi. Gabungan dari gabungan. Gabungan adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Notasinya kalau yang ini seperti ini dibalik aja ya. Contohnya jika A 2,5,8 dan B 7,5,22, maka A gabungan U adalah sudah, itu gampang, tinggal digabung aja. Ini semuanya digabung nih. Gabungan. Tinggal semua digabung.
Komplemen-komplemen adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Notasinya A garis seperti ini, B. Contohnya misalkan U 1, 2, 3 sampai 9, dan jika A sama dengan 1,3,7,9, maka A komplemennya itu 2, 4, 6, 8. Gambarnya seperti ini di luarnya dia. Selisih dari adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Notasinya A kurang B. Contohnya A kurang B sama 1,3,5 kurang 1,2,3 sama dengan 5. Karena di sini 1,3 di contohnya A kurang B sama dengan 1,3,5 kurang 1,23 sama dengan kurang 5. Tetapi B selisih A sama dengan jadinya 2. Beda setangkup. Beda setangkup adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak ada keduanya. Notasinya A tambah di dalam lingkaran ada tambah. Contohnya jika A 2 sama dengan 2,4,6 dan B sama dengan 2,3,5, jadi beda setangkup antara A dan B adalah 3,4,6, 4,5,6. Kalau untuk gambarnya seperti ini. Seperti dia itu seperti sama dengan kayak gabungan, tetapi ini dibalik. Ininya enggak ada dan ini malah di sini. Nah, arsirannya di sini. Kurang lebih itu penjelasan dari saya tentang operasi himpunannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.